Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa minal ummiyyin rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Jamaah subuh Masjid An-Nur yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang membangkitkan seorang rasul dari golongan manusia supaya dia membacakan ayat-ayat tanda-tanda keagungannya yang ada di semesta, membersihkan dan mencerah-cerdaskan nalar mereka, mensucikan hati mereka, mengajarkan Alkitab yang difirmankan kepadanya, kemudian membimbing kita mendapatkan hikmah, menuntun manusia menemukan kebenaran dan kebajikan. Oleh karena itu pada hari ini ingin saya baca ayat yang ada dalam surat Muhammad, surat Muhammad, surat ke-47. Ini surahnya surat Muhammad, surah Muhammad. Tapi hanya satu ayat yang berbicara mengenai Muhammad. Selebihnya adalah pergumulan antara kebatilan dengan kebenaran, pergumulan antara cara pandang manusia yang keliru, yang tersesat, dengan cara pandang manusia yang terbimbing, tertuntun dengan hidayah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Mereka orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi dari jalan Allah, itu adalah sesesat-sesatnya perbuatan mereka. Jadi di sini Allah jawab daripada alladzina, seolah-olah sebab kekufuran dan sebab orang-orang itu menghalang-halangi jalan Allah, menghadang untuk jalan Allah itu dititi, dilalui, dilewati, diikuti oleh manusia. Adalla a'malahum. Maka perilaku seperti itu, menghalang-halangi itu tadi, mengingkari dengan kebenaran, itu adalla a'malahum. Hal itu menyesatkan terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Biarkanlah satu sisi hidup ini bergumul antara kebenaran dengan kebatilan, kebaikan dengan keburukan, kekufuran dengan keimanan. Kau tak mungkin memberikan bimbingan, tuntunan, memberikan masukan, saran, mauidhah, nasihat kepada mereka-mereka yang memang hatinya sudah fi qulubihim maradun, itu hatinya sudah ingkar dengan kebenaran. Wis beno, itu perbuatan mereka akan menjadi blunder bagi mereka sendiri, dan jangan menstigma kepada orang tertentu. Wah, kafir loh, kafir, nggak usah. Ya, karena sesungguhnya manusia itu nggak gelem Pak disebut kafir itu. Karena manusia punya chief iman, manusia punya potensi keimanan sudah Pak. Lahir jebret itu wis punya. Jadi manusia itu berpihak pada kebaikan, berpihak pada kebenaran, selalu ingin berada dalam kebenaran. Itu instinktif, naluriah. Apa yang dilakoni mesti konsepnya iki paling apik, iki paling bener menurut pikiran mereka.
Maka lintalagum, kelembutan itulah yang digunakan untuk menuntun, menyadarkan. Maka ketika Allah bercerita surat Muhammad ini didahului dengan tradisi perilaku orang-orang kafir di dalam menghadang, menghalang terhadap jalan Allah itu. Wes beno waladina amanu, sedangkan mereka yang beriman, nah yang beriman, kita ini yang beriman, gak cukup iman toh, wa amilus shalihat, dan berbuat kesolihan, berbuat maslahah yang mampu memperbaiki dan menyempurnakan hidupnya. Jadi chief keimanan tadi tidak cukup hanya di batin, tetapi diwujudkan dalam gerak laku, raki'an sajidan, rukuk sujud, bahkan akti, memberi kepada orang lain, amilus shalihat, perbuatan-perbuatan yang manfaati, hatta qauluka qaulun ma'rufun, hatta sampai dengan omonganmu yang ma'ruf, yang layak, yang patut, yang menuntun dan membimbing orang dalam kebajikan, itu sedekahmu. Wa amanu, dan mereka itu beriman bima, dengan apa yang nuzila, yang telah diturunkan ala Muhammadin, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan apa yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi, wa wal haqqu mir rabbihim, bahwa yang diturunkan itu kebenaran dari Tuhan mereka, bukan hanya Tuhan Muhammad tapi Tuhan mereka. Ojo kaya Bani Israel diajak perang melawan Jabarin, penjajah yang sedang menguasai Mesir, dalam keadaan yang sudah lemah, diajak untuk andaikan kau bisa menerobos pintu gerbangnya saja, kau pasti akan menang, mengalahkan mereka, karena mereka sudah tidak berdaya, tidak punya spirit, tidak punya kekuatan. Oleh gedene tok wis sampean demek ngene ambruk. Apa jawi Bani Israel? Enggak wis. Hei Musa, sampean ae sing perang karo Tuhanmu ya. Engko nek wis mari wong-wong do metu kabeh, aku tak mlebu. Nah, coba. Tuhanmu Musa, bukan Tuhan kami, Tuhanmu, ajak perang. Kamu dengan Tuhan berangkat perangi mereka. Kalau kamu memenangkan, aku akan masuk ke dalamnya. Wong Yahudi. Sedangkan orang-orang beriman dan kemudian beramal kesolian, mereka itu beriman dengan apa yang turunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, itu kebenaran dari Tuhan mereka, bimbingan tuntunan dari Tuhan mereka, bukan bikinan Muhammad itu sendiri. Gitu. Jadi apa yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi, dicontohkan Kanjeng Nabi, itu semua bukan semata keinginan Kanjeng Nabi, dan memang tidak dalam rangka memperturutkan keinginan sahabat-sahabat umat tadi itu, tidak. Tetapi ini semata karena keinginan Allah, wahyu yang diberikan oleh Allah kepadanya, kaffara anhum sayyi'atihim. Jadi kafir itu bukan terminologi yang mendiskreditkan atau tidak toleransi kepada orang, tidak. Sing kene mau kafir itu dimensi kepercayaannya dia yang ditutupi, lalu dia tidak mengimani dengan Allah sebagai penciptanya, lalu dia bahkan kemudian merefleksi dalam sikap menghalang-halangi orang berada di jalan Allah. Tapi yang kedua, kafaru anhum, Allah juga tutupkan dari mereka orang-orang yang beriman dan beramal solih itu. Apa yang ditutupkan? Sayyi'atihim, keburukan-keburukan mereka ditutup sama Allah. Nah, kafir, Allah membuat jadi kafir terhadap buruk-buruknya orang tadi itu, ditutup, gak dihitung karo Gusti Allah. Syaratnya amanu wa amilus sholihat wa amanu bima nuzila wa aslaha balahum, dan kemudian Allah memperbaiki terhadap akhir, ending, akibat perbuatan mereka itu. Dzalika bi annal ladzina kafaru wa tabaul batila wa annal ladzina amanu tabaul haqqo mir rabbihim kadzalika walin nas amsalahum. Begitulah memang, dengan sesungguhnya mereka yang kafir itu mereka mengikuti kebatilan, dan sedangkan sesungguhnya orang yang beriman mereka mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Seperti itu Allah membuat percontohan bagi seluruh manusia.
Dan orang-orang yang beriman mengikuti terhadap apa yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, maka dia berada dalam al-haq mir rabbik. Sementara mereka yang menolak itu berada dalam al-batil, dalam kebatilan yang nyata. Ya wis, iki contoh. Suratnya surat Muhammad. Ayat yang bicara Muhammad cuma satu ini. Selebihnya nanti bicara mengenai nilai-nilai yang terus bergumul antara kebenaran dan kebatilan. Kanjeng Nabi simbol pembawa kebenaran yang menuntun, membimbing kepada umat dengan percontohan. Makanya karena akhlak Nabi Quranan, akhlaknya Kanjeng Nabi ku ya Quran kuwi, yen Quran kuwi dipaham, dimengerti, dijalankan, maka itu kepribadian Kanjeng Nabi ada pada kita. Nah, mari semangat untuk cinta Rasul dengan cinta warisan beliau, cinta dengan kepribadian beliau, supaya kita itu tidak gamang, tidak galau, lalu kita justru jadi korban angan-angan kita. Yuk dibaca lagi, diulang lagi. Insya Allah Allah menuntun dan membimbing kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan menjadi pelecut di dalam kita memperbaiki diri, karena sesungguhnya baik buruknya kita bukan karena orang lain, tapi karena perbaikan yang kita lakukan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadana wa yakum nasrum minal qarib. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.